Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Turbius Polmanantus dengan NIM 20121487 dari kelas 20 SI 01. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan dan menjelaskan tentang codingan dari tugas pemrograman client server. Pertama, saya akan menjelaskan pada bagian login admin. Nah, pada bagian login admin ini kita minta untuk mengisikan email dan password dari akun admin yang sudah terdaftar pada database ini, DBE database PCS 87. Di sini saya sudah menginputkan email dan password dari akun admin. Nah, setelah menginputkan email dan passwordnya, saya akan menekan tombol send ini. Di bagian bawahnya terdapat pesan autentikasi berhasil, di mana email dan password yang saya masukkan itu sudah terdaftar pada database-nya. Di sini juga terdapat token JWT yang nantinya berfungsi untuk menjalankan aplikasi atau fitur-fitur yang ada pada aplikasinya. Saya akan mengcopy terlebih dahulu token ini. Kemudian saya akan menjelaskan codingannya dari fitur login admin ini. Kita lihat di bagian URL ini, di mana fitur login ini berada pada folder PCS, P6, CIPCS, index.php, appcs. Kemudian saya akan membuka aplikasi Visual Studio Code-nya. Di sini terdapat folder P6, kemudian CIPCS, dan saya akan mencari di controllers api_pcs.php. Nah, pada file ini kita mencari fungsi login. Nah, di sini terdapat fungsi login. Pada fungsi login ini terdapat variabel data, di mana variabel data ini menangkap email dan password dari yang kita inputkan tadi. Kemudian di sini juga terdapat variabel result. Dia memanggil model admin dan akan menjalankan fungsi cek login admin. Di sini juga terdapat parameter data, di mana parameter data ini berisi email dan password yang sudah kita inputkan. Nah, saya akan membuka terlebih dahulu model admin. Di sini pada folder models kita mencari file m_admin.php. Nah, pada file ini terdapat fungsi cek login dan juga parameter data. Nah, pada fungsi cek login ini kita memberikan kondisi di mana kita ingin mencari tabel admin dengan data yang sudah kita inputkan sebelumnya. Kemudian saya kembali ke file api PCS. Di sini pada fungsi login ini juga terdapat percabangan, di mana jika data yang kita inputkan kosong, maka akan memunculkan pesan email dan password tidak valid. Sebaliknya, jika data yang kita inputkan benar atau terdaftar pada database, maka akan memunculkan pesan
autentikasi berhasil, dan juga token JWT yang sudah kita inputkan tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan di folder admin ini, di Postman, di get data admin. Nah, saya akan mencoba send terlebih dahulu. Nah, pada get data admin ini dia memanggil semua akun admin yang sudah terdaftar pada database kita. Kemudian saya akan menjelaskan codingan dari get data admin ini. Fungsi get data admin ini berada pada folder PCS, P6, CIPCS, index.php, API simple. Nah, kita buka kembali Visual Studio Code-nya dan kita cari file API simple. Nah, file API simple berada pada folder controllers. Nah, pada file API simple.php ini terdapat function index, di mana dia memanggil atau meload model madmin. Pada variabel data array admin, dia memanggil function getAdmin pada file madmin. Kita kemudian membuka folder madmin dan kita mencari function getDataAdmin. Nah, kemudian kita akan membuka file madmin pada model dan kita mencari file kemudian kita akan membuka file madmin pada folder models. Nah, kita mencari function getAdmin. Nah, di sini pada function getAdmin ini pada query-nya itu dia memanggil keseluruhan tabel admin pada database. Lalu kita kembali ke file API simple. Kemudian setelah getAdmin ini dipanggil, maka data JSON-nya akan menampilkan pesan data phone dan akan memberikan output data admin yang sudah diambil dari database tabel admin. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan insert admin. Di sini saya akan menambahkan data admin dengan data email, password, dan juga nama. Di sini saya sudah menginputkan email, password, dan namanya. Langsung saja saya akan menekan send. Di sini terdapat pesan token tidak valid karena saya belum mengisi token yang sudah di copy sebelumnya. Saya akan memastikan token tersebut pada authorization ini, kemudian tipenya itu kita pilih yang bearer token. Nah, di sini kita akan mengkopikan token, memastikan token yang sudah kita copy tadi. Nah, setelah di paste, kita akan coba mengklik send lagi. Nah, terlihat bahwa pesan insert berhasil, di mana data ini yang kita inputkan tadi ini berhasil ditambahkan pada database pada tabel admin. Kita cek pada database-nya apakah sudah terisi.
Nah, database-nya sudah terisi dengan ID 58, kemudian emailnya ibetantus.ac.id dengan nama Turbius. Kembali lagi ke Postman. Lalu saya akan menjelaskan sedikit tentang codingan dari insert admin ini. Kita lihat bahwa dia terdapat pada file appcs function admin. Kemudian saya akan membuka Visual Studio Code-nya di appcs dan kita mencari function admin. Nah, di sini ada function admin post. Nah, disinilah fungsi untuk menambahkan data admin pada database-nya. Di sini terdapat fungsi check token, di mana tadi ketika saya menginputkan file admin, di mana ketika saya tadi menginputkan data admin baru, terdapat pesan bahwa token tidak valid. Nah, disinilah yang mengecek token tersebut. Kemudian di sini terdapat juga validasi. Pada validasi ini terdapat dua validasi email, kemudian satu validasi password, dan juga satu validasi nama. Pada validasi email ini, jika kita menginputkan data admin dan emailnya kosong, maka akan memberikan output atau pesan email tidak boleh kosong. Kemudian jika kita menginputkan data admin dan email yang kita inputkan tidak sesuai dengan format email, maka akan menampilkan pesan format email tidak valid. Kemudian di validasi password, jika kita tidak menginputkan password, maka output yang diberikan itu password tidak boleh kosong, atau pesan yang ditampilkan itu password tidak boleh kosong. Begitu juga dengan nama, jika nama yang kita inputkan itu kosong, berarti akan menampilkan pesan nama tidak boleh kosong. Kemudian di sini terdapat perulangan, di mana untuk menampilkan pesan data tidak valid pada saat kita mendaftarkan akun. Lalu data JSON ini akan ditampilkan. Jika lolos validasi, maka data yang sudah kita inputkan untuk mendaftar akun akan tersimpan di variabel data. Kemudian di bagian ini terdapat variabel result, di mana dia akan memanggil madmin lalu insert admin dengan parameter data yang sudah kita inputkan sebelumnya. Di sini ada data JSON, di mana ini akan memberikan output insert berhasil jika data-data yang kita inputkan terisi dan benar. Lalu kemudian di model adminnya, di sini terdapat fungsi insert admin, di mana di sini this db insert admin kita menginsertkan admin atau menambahkan data pada tabel admin dengan data yang sudah kita inputkan sebelumnya. Di sini ada insert ID untuk mendapatkan ID pada data akun yang sudah kita inputkan. Di sini juga ada result. Lalu
kita akan kembali ke Postman, dan di sini ada fitur update akun. Nah, untuk update adminnya ini kita juga mengisi token yang kita salin sebelumnya tadi. Nah, pada update admin ini kita diharuskan untuk menginputkan email, password, nama, dan ID yang sudah terdaftar pada akun kita, yang sudah terdaftar pada database. Nah, di sini saya akan mengupdate akun ini yang kita inputkan tadi. Di sini kita isikan ID-nya 58. Kemudian saya akan mengubah namanya menjadi Delvius Soloman. Terus kemudian passwordnya saya akan ubah juga jadi 1477. Kemudian emailnya saya akan ganti juga, lalu saya tekan send. Nah, di sini menampilkan output bahwa update berhasil, pesannya berhasil, mana dengan ID-nya 58, kemudian emailnya Betantus23. Kemudian saya akan mencoba mengecek di database-nya apakah berhasil. Nah, di sini data ID, data admin, data pada tabel admin ini dengan ID 58 sudah berubah. Nah, selanjutnya saya akan coba menjelaskan tentang update admin ini. Nah, update admin ini berada pada file appcs dengan fungsi admin juga. Saya buka kembali Visual Studio Code-nya, lalu kita buka appcs dan kita cari admin put ini, fungsi admin put. Seperti sebelumnya tadi, di sini terdapat fungsi check token. Jika kita belum menginputkan tokennya atau memastikan token yang kita copy sebelumnya, maka akan terdapat output token tidak valid. Lalu di sini terdapat juga validasi. Nah, di sini terdapat validasi email. Jika email yang kita inputkan kosong, maka akan menampilkan pesan email tidak boleh kosong. Lalu di sini juga ketika email yang kita inputkan tidak sesuai dengan format email, maka akan menampilkan pesan format email tidak valid. Di sini juga terdapat validasi password. Ketika passwordnya kosong, maka akan menampilkan pesan password tidak boleh kosong. Dan juga di sini ada validasi nama. Jika nama yang kita inputkan kosong, maka akan menampilkan pesan nama tidak boleh kosong. Di sini terdapat ulangan untuk menampilkan apa saja error pada data yang kita inputkan. Jika lolos validasi, maka data yang kita inputkan seperti email, password, nama akan ditangkap oleh variabel data. Kemudian ID ini dia mengambil dari ID yang sudah kita masukkan tadi. Di sini ada result, dia memanggil model admin dan fungsi update admin. Di sini juga terdapat parameter data, di mana data-data ini adalah data yang kita ingin rubah, dan ID di sini adalah dari akun admin yang kita ubah.
Di sini ada data JSON, di mana ketika kita berhasil menginputkan data admin yang ingin kita rubah, maka akan menampilkan pesan update berhasil dan akan memberikan output admin yang kita sudah rubah. Nah, pada folder models yang di admin, kita buka admin. Di sini kita cek update admin. Di sini ada parameter data yang kita rubah dan juga ID dari data yang ingin kita rubah. Di sini ada kondisi di mana ID yang kita masukkan harus sama dengan ID pada data akun yang kita ingin rubah. Kemudian di sini ada this db update, di mana data admin yang kita rubah diambil dari data admin yang ingin kita rubah. Kemudian di sini juga ada result, dia akan kembali ke API PCS tadi. Di sini data resultnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian delete admin. Nah, pada delete admin ini kita terlebih dahulu mengecek tokennya, token. Kemudian kita memastikan token yang tadi kita copy. Kemudian di sini kita menginputkan ID dari data admin yang kita akan hapus. Nah, di sini kita akan menginputkan ID dari data admin yang kita ingin hapus. Misalnya, saya akan menghapus data admin dengan ID 58. Maka sini saya akan menulis filenya 58. Nah, saya akan coba send. Nah, di sini menampilkan output atau pesan delete berhasil, di mana data yang kita ID yang kita inputkan ini akan terhapus pada database. Nah, di sini saya coba akan mengecek pada database-nya dan data ID 58-nya sudah terhapus. Lalu saya akan menjelaskan sedikit codingannya pada delete admin ini. Di sini dia berada pada API PCS admin. Nah, di Visual Studio Code-nya kita buka API PCS, file API PCS, lalu kita mencari admin delete. Nah, ini sama seperti sebelum-sebelumnya. Di sini ada check token. Kemudian di sini ada ID, di mana dia akan menghapus ID yang kita inputkan. Nah, lalu di sini ada result, di mana dia memanggil model admin dengan fungsi delete admin. Nah, di sini juga ada parameter ID. Di sini ada pada fungsi admin delete ini seperti sebelumnya terdapat check token. Lalu di sini ID, di mana dia akan menangkap inputan ID yang kita isikan tadi. Kemudian di sini ada result, dia akan memanggil model admin dan fungsi delete admin. Di sini ada parameter ID yang sudah kita inputkan sebelumnya. Lalu kita akan membuka file admin dengan fungsi delete admin. Pada fungsi delete admin ini ada result, di mana kita akan mencari data admin yang bernilai ID yang kita inputkan. Yang saya inputkan tadi itu 58, maka dia akan mencari data admin yang ID-nya bernilai
58. Nah, sini ada this where db, this db where ID-nya berapa, itu 58. Kemudian di sini dia akan mendelete admin dengan ID yang diinputkan. Misalnya tadi itu 58, maka dia akan mendelete data admin dengan ID 58. Lalu di sini ada return result, maka kembali ke appcs tadi, file appcs. Nah, di sini terdapat percabangan, di mana jika data atau ID yang kita inputkan itu kosong, maka atau ID yang kita inputkan itu tidak terdaftar pada database, maka akan menampilkan pesan ID tidak valid. Sebaliknya, jika kita menginputkan ID-nya benar atau ID-nya terdaftar pada database, maka akan menampilkan pesan delete berhasil. Dan juga di sini admin resultnya ini adalah data admin yang kita hapuskan. Kemudian saya akan menjelaskan pada bagian item transaksi. Yang pertama pada fitur get item transaksi. Nah, di build token, kemudian saya akan mencoba memastikan di sini. Nah, lalu saya akan coba send. Terlihat di sini terdapat pesan data phone. Di sini adalah data-data dari item transaksi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang codingan dari item transaksi. Nah, lihat bahwa item transaksi ini berada pada file appcs dengan fungsi item transaksi. Nah, di sini terdapat file appcs, kemudian kita akan mencari fungsi get item transaksi. Kita lihat dulu. Nah, di sini ada fungsi item transaksi get. Seperti sebelumnya tadi, dia mencet token CWT. Kemudian pada bagian result ini dia memanggil model item transaksi dan fungsi get item transaksi. Nah, kita lihat pada folder models pada m item transaksi. Nah, di sini ada fungsi get item transaksi. Di sini terlihat bahwa terdapat query this db select. Jadi dia mengambil ID dari item transaksi, kemudian transaksi ID pada tabel item transaksi, lalu ada produk ID dari item transaksi, kemudian ada nama dari produk, tabel produk, kemudian sini dia mengambil quality dari tabel item transaksi. Selanjutnya dia mengambil harga transaksi dari tabel item transaksi, kemudian ada subtotal dari item transaksi. Jadi dia mengambil atau menampilkan database dari tabel item transaksi. Kemudian di sini ada join tabel antara item transaksi dan juga tabel produk. Nah, di sini ada query is dbget. Jadi dia mengambil semua data-data dari item transaksi dan juga dari data produk. Lalu return query kembali ke appcs. Nah, kita buka kembali appcs-nya. Setelah data dikembalikan, maka appcs akan menampilkan pesan data phone, kemudian akan menampilkan
result ini akan menampilkan data-data dari item transaksi. Selanjutnya pada bagian get item transaksi by transaksi ID. Jadi di sini dia akan mengambil data dari ID yang kita inputkan. Nah, saya akan coba terlebih dahulu membuka database-nya. Sini item transaksi, kemudian kita melihat transaksi ID, nomor transaksi ID-nya. Nah, saya akan mencoba mendapatkan transaksi ID dengan nomor 10. Nah, saya buka kembali Postman-nya dan saya akan masukkan transaksi ID-nya 10. Saya akan coba send dan outputnya atau dia memunculkan pesan data phone. Nah, di sini terdapat data-data dari item transaksi dengan transaksi ID-nya 10. Kemudian saya akan menjelaskan pada bagian codingannya. Nah, sebelumnya kita akan lihat bahwa item transaksi by transaksi ID ini berada pada file app.js dengan fungsi item transaksi by transaksi ID. Kita kembali ke Visual Studio Code-nya. Nah, di sini terdapat fungsi item transaksi by transaksi ID get. Nah, seperti sebelumnya tadi, di sini dia mengecek token terlebih dahulu. Kemudian di sini ada result. Dia memanggil model item transaksi, lalu get item transaksi by transaksi ID. This input get transaksi ID ini, jadi dia merekam transaksi ID atau inputan ID yang kita inputkan. Lalu pada bagian transaksi ID di folder models, nah di sini ada fungsi get item transaksi by transaksi ID. Kemudian di sini terdapat query mana dia mengambil ID dari item transaksi, kemudian mengambil transaksi ID dari item transaksi, lalu produk dari item transaksi, kemudian ada nama dari tabel produk, kemudian ada quality dari tabel item transaksi, lalu di harga saat transaksi dia mengambil dari tabel item transaksi dan juga subtotal dari item transaksi. Lalu di sini juga ada join tabel antara produk dan juga item transaksi. Di sini juga ada kondisi di mana dia akan mengambil data dari transaksi ID yang kita inputkan tadi itu. Di sini juga ada query this db get. Jadi dia mengambil data dari item transaksi dan juga dari tabel produk. Nah, di sini ada return query result. Ini dia akan kembalikan ke app.js. Nah, di app.js ini setelah datanya dikembalikan itu, maka data JSON akan ditampilkan atau mengeluarkan output pesan data phone. Nah, di sini di resultnya ini dia akan menampilkan data-data pada tabel item transaksi atau data dari transaksi ID yang kita pilih tadi atau kita inputkan. Nah, di sini ada di this response untuk menampilkan data dari data JSON ini. Kemudian saya akan menjelaskan pada bagian post item transaksi. Pada bagian post item transaksi ini kita akan memasukkan item-item transaksi. Nah,
Sebelumnya saya akan coba hapus dulu. Nah, kemudian saya akan mencoba membuka database-nya. Pada bagian tabel produk, saya akan mencoba memesan ayam bakso dengan ID-nya 13. Nah, di sini produk ID-nya 13, kemudian kuantitinya ada 2, harga sah transaksinya sih 8.000. Harga sah transaksinya 8.000. Kemudian transaksi ID-nya kita akan masukkan ke yang 12, yang ini. Kemudian di sini kita isikan transaksi ID-nya 12. Kemudian kita akan terlebih dahulu mengecek tokennya. Kita akan paste ke sini tokennya. Kemudian kita akan coba send. Nah, di sini terlihat bahwa output yang diberikan itu pesannya insert berhasil. Jadi item transaksinya yang kita masukkan itu benar. Nah, di sini ada ID 29, kemudian transaksi ID-nya 12, produk ID-nya 13, ID-nya ada 2, kemudian harga sah transaksinya 8.000 dan subtotalnya 16.000. Kita lihat kembali pada database-nya, apakah pada item transaksi sudah ditambahkan. Nah, di sini ada data yang kita tambahkan tadi ini. Lalu kita akan coba kembali ke ini dan saya akan coba menjelaskan bagian codingannya. Kita lihat bahwa item transaksi ini berada pada API PCS dengan fungsi item transaksi. Kita buka kembali Visual Studio Code-nya, kembali ke API PCS, dan kita akan mencari di fungsi item transaksi post. Nah, seperti sebelumnya terdapat check token, kemudian di sini ada validasi, mana di sini ada validasi untuk transaksi ID. Jika kita belum mengisikan transaksi ID atau kita tidak mengisi transaksi ID, maka akan menampilkan pesan transaksi ID tidak boleh kosong. Kemudian di sini juga terdapat validasi transaksi ID, di mana dia akan mengecek inputan transaksi ID kita. Jika ID transaksi ID-nya tidak terdaftar pada database, maka akan menampilkan transaksi ID tidak ditemukan. Kemudian di sini ada validasi post produk ID. Jika kita tidak mengisi pada bagian produk ID ini atau produk ID-nya kosong, maka akan menampilkan pesan produk ID tidak boleh kosong. Kemudian pada validasi produk ID-nya juga dia akan mengecek produk ID-nya pada database. Nah, jika produk ID yang kita inputkan ini tidak terdaftar atau belum ada pada database, maka akan menampilkan pesan produk ID tidak ditemukan. Kemudian di sini ada juga validasi quantity. Nah, jika kuantitinya kosong atau kita tidak menyebutkan kuantitinya, maka akan menampilkan validasi atau pesan kuantiti tidak boleh kosong. Kemudian di sini ada kuantiti untuk mengecek
Nah, di sini kuantitinya harus diisi dengan angka. Jika kita tidak mengisinya dengan angka, maka di sini akan menampilkan pesan kuantiti harus isi angka. Lalu di sini juga ada validasi harga saat transaksi. Nah, jika kita belum mengisi atau menginputkan harga saat transaksinya atau harga saat transaksinya kosong, maka akan menampilkan pesan harga saat transaksi ID tidak boleh kosong. Kemudian di sini juga sama seperti di atas tadi, ada validasi input harga saat transaksi, di mana untuk harga saat transaksi ini kita inputkan dengan angka. Nah, jika kita tidak menginputkan dengan angka, maka akan menampilkan pesan harga saat transaksi harus diisi dengan angka. Di sini juga ada perulangan ketika kita menginputkan data-datanya yang tidak sesuai atau data-datanya yang error, nah akan ditampilkan pada bagian sini. Nah, di sini akan menampilkan pesan data tidak valid. Kemudian, nah jika lolos validasi, maka data-data yang kita inputkan akan tersimpan pada variabel data. Nah, data-data yang kita inputkan tadi seperti transaksi ID, kemudian produk ID, kuantiti harga saat transaksi, dan subtotal tadi itu akan tersimpan pada variabel data. Kemudian di sini ada result, di mana dia akan memanggil model item transaksi, lalu insert item transaksi, dan juga di sini parameter data. Di sini adalah data-data yang sudah kita inputkan. Nah, kita akan melihat pada model item transaksi. Nah, di sini ada fungsi insert item transaksi dan juga ada parameter data. Data-data ini adalah data-data yang sudah kita inputkan tadi. Di sini ada query insert db insert, mana dia akan memasukkan data-data itu pada item transaksi. Nah, di sini ada insert ID, mana dia akan secara otomatis memasukkan ID untuk item transaksi. Kemudian di sini ada result this dp get where, mana ID akan secara otomatis dimasukkan ke dalam item transaksi. Di sini juga terdapat kode untuk mengubah stok. Nah, result produk this db get where produk dengan array ID, di mana ada di sini mengambil data pada produk ID. Kemudian ada result produk. Kemudian di sini ada stok lama jika kita ingin mengubah stok. Nah, di sini ada result produk berada pada stok, kemudian akan tersimpan di sini di quantity. Kemudian data di sini, data produk akan di-update ke stok baru. Kita kembali ke API PCS. Di sini setelah kita menginputkan data, maka di sini ada data JSON. Dia akan menampilkan output atau pesan insert berhasil, dan dia akan menampilkan data item transaksi yang sudah kita inputkan. Di sini data JSON akan ditampilkan. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian put item transaksi. Pada put item transaksi ini kita akan mengubah data pada tabel item transaksi. Kita hapus dulu. Kita buka kembali database-nya. Nah, pada item transaksi ini kita akan mengubah data pada ID 20. Nah, kita masukkan ID 20. Kemudian transaksi ID-nya 11. Kemudian produk ID-nya 12.
di quality-nya kita ubah dari 3 menjadi 5. Kemudian harga sah transaksinya di sini 10.000 kita ubah menjadi 12.000. Nah, di produk ID ini kita ubah juga, dia akan masuk ke di produk ID nya kita masukkan 13. Kemudian transaksi ID nya kita ubah juga, di tabel transaksi kita masukkan di ID 12. Nah, kemudian kita akan mengecek terlebih dahulu tokennya. Kita kembali paste tokennya, kemudian saya akan mencoba tekan tombol send. Di sini terlihat bahwa output atau pesannya update berhasil, maka item transaksi dengan ID 20 berhasil kita ubah. Kemudian saya akan melihat kembali pada item transaksi apakah datanya berhasil diubah. Nah, di sini terlihat bahwa data yang kita ubah berhasil diubah. Lalu saya akan menjelaskan sedikit bagian codingan dari put item transaksi ini. Nah, kita lihat dia berada pada APPCS dengan fungsi item transaksi. Nah, pada bagian sini kita lihat pada bagian fungsi item transaksi put. Pada fungsi item transaksi put ini terdapat check token sama seperti sebelumnya, kemudian validasi. Nah, di sini juga ada perulangan. Ketika kita menginputkan data-datanya dan terdapat error, maka akan ditampilkan di sini data tidak valid. Kemudian jika lolos validasi, maka data-data yang kita inputkan atau yang kita rubahkan tadi itu akan tersimpan pada variabel data. Lalu di sini ada ID, dengan dia berisikan inputan dari item transaksi kita. Kemudian di sini ada result, di mana dia akan memanggil model item transaksi, lalu update item transaksi. Kemudian di sini ada parameter data dan juga parameter ID. Parameter datanya itu adalah data-data yang kita inputkan, dan juga di sini ada parameter ID, itu adalah ID dari item transaksi kita. Kemudian saya akan membuka di bagian modelnya di transaksi ID. Nah, di sini ada fungsi update item transaksi. Pada fungsi update item transaksi ini, sini ada kondisi di mana data dengan ID yang kita akan rubah. Lalu kemudian dia akan mengupdate item transaksi dengan data yang sudah kita ubah. Lalu di sini ada result. Dia akan kembali ke API PCS tadi. Ketika sudah menginput atau merubah data, maka di sini data JSON akan menampilkan pesan update berhasil. Nah, di sini dia juga akan menampilkan item transaksi dengan data-data yang kita rubah tadi. Kemudian saya akan menjelaskan pada bagian delete item transaksi. Nah, di sini kita akan menghapus data pada tabel item transaksi sesuai dengan ID yang kita ingin hapus. Saya akan menghapus pada ID nomor 29 ini. Nah, saya akan masukkan ID-nya 29, kemudian kita cek dulu tokennya, pastikan, kemudian kita coba share. Nah, di sini lihat bahwa output dia menampilkan pesan bahwa delete berhasil dengan item transaksinya ID 29. Jadi pada database-nya kita coba lihat. Nah, pada database-nya di item transaksi, pada tabel item transaksi ID 29 sudah terhapus. Kemudian saya akan coba menjelaskan codingannya. Nah, pada item transaksi ini dia berada pada folder
pada file app.js dengan fungsi item transaksi. Kita akan lihat pada Visual Studio Code-nya. Nah, di sini ada fungsi item transaksi delete. Pertama, dia akan mengecek token sama seperti sebelumnya, ID untuk menangkap ID yang kita inputkan. Kemudian di sini ada result, di mana dia akan memanggil model item transaksi, lalu delete item transaksi. Ini ada parameter adalah ID yang kita inputkan tadi. Kemudian saya membuka model item transaksi. Nah, di sini ada fungsi delete item transaksi dengan parameter ID yang kita inputkan. Kemudian di sini ada result this db get where dengan item transaksi ID dan ID yang kita inputkan. Kemudian di sini ada kondisi ID dengan ID yang kita inputkan harus sama. Kemudian dia akan mendelete item transaksi sesuai dengan ID yang kita masukkan. Lalu kembali ke app.js. Lalu kemudian di sini ada percabangan, di mana jika data ID yang kita inputkan kosong atau tidak terdaftar pada database, maka dia akan menampilkan ID tidak valid. Sebaliknya, jika data ID yang kita inputkan benar atau terdaftar pada database, maka di sini akan ditampilkan pesan bahwa delete berhasil. Dan di sini juga akan terdapat result, di mana di sini akan menampilkan item transaksi sesuai dengan ID yang kita pilih tadi. Dia menghapus data ID tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan pada bagian delete item transaksi by transaksi ID. Lalu saya akan menjelaskan pada bagian delete item transaksi by transaksi ID. Nah, di sini kita memasukkan transaksi ID yang ingin kita hapus. Nah, saya coba membuka kembali database-nya. Nah, di sini saya ingin menghapus transaksi ID dengan nomor 11. Nah, kita buka kembali postname-nya. Nah, kita masukkan transaksi ID-nya 11. Lalu di autorisasinya kita cek lagi tokennya dan kita pastikan. Kemudian kita send. Di sini terdapat output bahwa delete berhasil, mana item transaksi dengan transaksi ID 11 terhapus. Lalu kita buka kembali pada database-nya. Coba refresh. Nah, data-data transaksi ID dengan transaksi ID-nya 11 sudah terhapus. Lalu saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang codingannya. Di sini kita lihat bahwa item transaksi by transaksi ID ini berada pada file app.js. Nah, kita buka Visual Studio Code-nya. Terdapat fungsi item transaksi by transaksi ID delete. Nah, di sini yang pertama ada check token seperti sebelumnya. Kemudian di sini ada transaksi ID, dia menghapus transaksi ID yang kita inputkan. Kemudian di sini ada result, di mana dia memanggil model item transaksi, lalu delete item transaksi by transaksi ID. Di sini ada parameter transaksi ID, di mana itu adalah transaksi ID yang kita inputkan. Lalu saya akan membuka kembali model item transaksi. Nah, di sini ada fungsi delete item transaksi by transaksi ID dengan parameter transaksi ID yang kita inputkan tadi. Kemudian di sini ada result this db get where yang mengambil transaksi ID di item transaksi dengan transaksi ID yang kita inputkan tadi. Kemudian di sini akan menghapus item transaksi sesuai dengan transaksi ID yang kita inputkan.
Nah, kembali ke API PCS. Nah, di sini terdapat percabangan, di mana jika data transaksi ID yang kita inputkan kosong atau tidak terdaftar pada database, maka akan memunculkan pesan atau menampilkan pesan ID tidak valid. Sebaliknya, nah, jika kita menginputkan transaksi ID-nya benar atau terdaftar pada database, maka dia akan menampilkan pesan delete berhasil. Mana di sini ada result untuk menampilkan item transaksi dengan transaksi ID yang kita inputkan tersebut. Mungkin sekian dari presentasi saya kali ini, dan untuk yang lainnya seperti fitur produk dan transaksi produk dan juga transaksi itu sama dengan penjelasan yang ada pada admin dan item transaksi, di mana ketika kita ingin menjalankan fitur-fiturnya, jangan lupa kita mengisikan token-token yang sudah kita salin pada fitur login tadi. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.